Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Pada video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Donghua Dragon Prince Yuan. Di mana pada part sebelumnya Raja Qi terang-terangan melakukan pemberontakan. Di saat Kekaisaran Zhou gaduh akibat hal itu, Zhou Yuan datang membawa harapan bagi mereka karena kini Jenderal Wei dan bahkan Raja Racun Hitam berpihak kepada mereka. Meski mendapat dukungan dari dua orang kuat, Zhou Yuan ingin mengandalkan kemampuannya sendiri. Maka dari itu dia mencoba membuka teknik sutra naga leluhur dengan racun naga dendam. Untungnya berhasil dan dia mendapatkan teknik tingkat pertama dari sutra naga leluhur. Bagaimana kisah selanjutnya? Akankah Zhou Yuan menjadi lebih kuat? Langsung ajalah gas. Zhou Yuan mulai berlatih teknik tingkat pertama dari sutra naga leluhur menggunakan 4 bahan yang sudah ia kumpulkan. Dalam memadukan keempat bahan ini ia harus berhati-hati, jiwa binatang piton kelas 4 ini sangat kejam. Sedikit lengah, jiwa akan tertelan olehnya. Meski jiwa piton melakukan perlawanan, mengatasinya sangat mudah bagi Zhou Yuan. Hingga akhirnya Zhou Yuan berhasil menguasai teknik sutra naga leluhur tingkat pertama. Tak lama ayah dan ibunya datang. Mereka senang anak mereka kini semakin kuat, hal itu membuat hati mereka tenang. Selama 9 hari, Yue secara terus-menerus memberikan kakek berambut putih makanan. Sang kakek sangat berterima kasih. Tapi sayang dirinya bukanlah pengemis, hanya kebetulan duduk untuk beristirahat di tempat ini. Lagi-lagi setelah Yue pergi, kakek ini menghilang dalam sekejap mata. Pasukan Raja Qi sudah tiba, Raja Qi menyarankan Raja Zhou untuk langsung membuka kota dan menyerah. Dengan begitu dia akan meninggalkan satu garis keturunan untuk Zhou Agung. Jika tidak, begitu menerobos kota, ia pasti akan menghancurkan seluruh keluarga kerajaan. 3 orang Rana Alpha Origin di pihak Zhou tidak membuat Raja Qi takut. Alasannya karena di pihaknya memiliki 6 orang Rana Alpha Origin. Mereka semua dulunya adalah para menteri Zhou Agung lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat pemberontakan Raja Wu, mereka membelot pada saat-saat akhir. Raja Wu pernah berjanji tidak akan menginjakan kakinya di Zhou selama 100 tahun. 6 orang ini awalnya bergabung dengan Kekaisaran Wu. Namun mereka beralasan jika beberapa hari yang lalu telah kabur dari Kekaisaran Wu dan bergabung dengan kediaman Qi. Jadi bisa dikatakan kalau Raja Wu tidaklah mengingkari janjinya. Mengingat ke-6 orang ini sekarang bukanlah anggota dari Kekaisaran Wu. Dengan 6 orang ini, Raja Qi sudah yakin dan memberikan waktu selama setengah hari agar Raja Zhou memikirkannya. Jika tidak menyerah Raja Qi akan menyerang kota sampai saatnya semua orang yang melawan akan disudahi hidupnya tanpa ampun. Pihak Zhou pun melakukan diskusi, semisal nih. Ditambah Tuntun dan Yao Yao di pihak mereka hanya akan memiliki 5 orang di ranah Alpha Origin. Masih ada 2 gerbang kota yang akan terkena ancaman oleh antek Rana Alpha Origin dari si pengkhianat Qi Yuan. Mereka harus menemukan cara untuk menghadapi kedua orang Rana Alpha Origin tersebut, jika tidak, mereka akan bertindak sewenang-wenang. Begitu menghancurkan 2 gerbang kota itu, pihak Zhou pasti akan kalah. Chu Tianyang dan Komandan Lu berniat akan memimpin lebih banyak pasukan di ranah Heaven Gate. Tak peduli berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, juga akan menunda 1 orang kuat di ranah Alpha Origin. Meski demikian, juga masih ada celah di 1 gerbang kota. 1 orang sisanya, Zhou Yuan akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Meminta ayahnya agar percaya kepadanya. Ayahnya berpesan jika keadaan tidak memungkinkan meminta Zhou Yuan segera pergi membawa Yao Yao. Setidaknya jika Yuan masih hidup maka Zhou Agung juga masih ada. Ini adalah gerbang utama Zhou Agung. Waktu setengah hari sudah berlalu, Raja Qi datang menagih jawaban dari Raja Zhou. Tentu Raja Qi tetap pada pendiriannya dan tidak akan menyerah. Hari ini Raja Qi ingin seluruh keluarga kerajaan Zhou Agung dikuburkan bersama putranya. Segera dia memerintahkan untuk menyerang, semua orang pergi ke pos masing-masing guna menghalau serangan musuh. Raja Zhou turun tangan dan dihadapi oleh Raja Qi. Berpindah di gerbang timur kota Zhou, Yao Yao berada di tempat ini, mengingat dia tidak bisa menggunakan energi sumber jadi hanya mengandalkan rune saja. Meski demikian, kemampuannya dalam rune bisa dibandingkan dengan master di ranah Alpha Origin. Sementara Tuntun berada di gerbang timur laut kota Zhou, ia segera melompat ke pasukan Raja Qi dan berubah menjadi monster raksasa.
Gerbang barat dijaga oleh Raja Racun Hitam, gerbang selatan dijaga oleh Jenderal Wei. Sedangkan Zhou Yuan berada di gerbang utara, memerintahkan agar menargetkan tentara pengepungan. Demi menghadapi orang di ranah Alpha Origin, Zhou Yuan memakai cincin penguat jiwa yang kelihatannya sudah diperbaiki. Hal ini dilakukan untuk menggunakan bayangan perak, yakni boneka perang yang ia dapatkan di reruntuhan. Pertarungan mereka cukup menarik, namun akankah Zhou Yuan sanggup mengalahkan musuh sebelum kekuatan jiwanya habis? Di sisi gerbang barat laut, dijaga oleh Komandan Lu dan Chu Tianyang. Nampak mereka berusaha mati-matian menahan musuh. Chu Tianyang terluka saat mencoba menahan sang musuh hingga sulit untuk bangkit kembali. Meski demikian karena sikap pantang menyerahnya dia mencoba bangkit perlahan. Mereka menyerang secara bersamaan tapi sayang mereka kembali dijatuhkan. Komandan Lu hendak dihabisi, tapi tidak jadi karena adanya Yu Wei yang nekat datang. Dia berharap pedang Yang Ming mau meminjamkan kekuatannya. Karena dia tahu sang pedang kini sudah terbangun. Dia ingin melindungi semua orang, ingin membantu Yang Mulia Zhou Yuan. Melihat adanya pedang tersebut, musuh pun terkejut tak percaya gadis kecil di depannya memiliki pedang yang sangat kuat. Yu Wei membakar kekuatan hidupnya untuk menggunakan pedang ini, pengorbanannya tidaklah sia-sia. Yang mana dia berhasil mengalahkan musuh dalam satu ayunan pedang. Meski demikian penggunaan pedang ini memakan banyak kekuatan yang membuatnya tak sadarkan diri. Wang Chaotian dapat didesak oleh Zhou Yuan. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya berniat mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan jurus yang ia keluarkan ini, Wang Chaotian pernah membunuh lawannya yang berada di ranah Alpha Origin. Kebetulan sekali, Zhou Yuan juga hendak mencoba seberapa hebat keterampilan yang baru saja ia pelajari. Dengan mudah Zhou Yuan menghancurkan teknik milik Wang Chaotian. Tak hanya itu ia juga melahap energi sumber miliknya, hal ini membuat Chaotian memilih kabur lebih dulu dan memulihkan energi sumber miliknya. Sayangnya sudah terlambat, kekuatan Zhou Yuan telah masuk ke dalam tubuh Chaotian yang membuatnya kesakitan lalu meledak. Tak menyangka bayangan perak miliknya benar-benar hebat. Tak hanya meningkatkan energi sumber, juga meningkatkan racun naga dendam yang terkandung dalam energi sumber. Bahkan seorang di ranah Alpha Origin tak mampu menahannya. Saat pertarungan tadi, Yuan merasakan nafas spiritual Yu Wei, tapi begitu dia memeriksa ke sana Yu Wei sudah tidak ada. Tak lama juga Zhou Yuan merasa pusing. Menandakan dirinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama. Sebelum itu ia harus membereskan satu orang lagi agar bisa benar-benar membalikkan keadaan. Ia pergi membantu Tuntun. Datangnya cukup membantu, musuh tersebut langsung dapat diatasi dengan mudahnya. Musuh yang dilawan oleh Yao Yao memilih kabur berkumpul ke tempat Raja Qi. Dari 6 hanya tersisa 3 orang ranah Alpha Origin. Meski demikian, Raja Qi masih mempunyai kartu as, yaitu sebuah dekrit suci dari Kekaisaran Wu. Mampu memanggil proyeksi Raja Wu. Itu setara dengan kedatangan Raja Wu secara langsung. Segera Raja Qi mengaktifkan dekrit tersebut dengan kekuatan sumber. Proyeksi ini memiliki kekuatan master di ranah Alpha Origin tingkat 5. Raja Zhou berniat menghadapinya seorang diri, kekalahannya saat itu telah meninggalkan bayangan gelap di hatinya. Menyebabkan kekuatannya turun drastis. Tidak ada kemajuan lagi, rintangan ini ia harus melaluinya sendiri. Jika tidak ia akan selalu berhenti di sini, meski hanya proyeksi, Raja Zhou tak mampu melawannya. 2 kali pertukaran dirinya kalah. Bahkan dalam pertukaran ketiga dirinya tak berdaya tertusuk senjata Wusuan. Zhou Yuan yang melihat keadaan ayahnya berniat menggunakan bayangan perak. Tapi sayang kekuatan jiwanya saat ini tidak dapat mengaktifkannya. Tak berapa lama, Raja Zhou kembali bangkit. Bahkan kekuatannya juga meningkat. Dengan kekuatannya yang sekarang Raja Zhou mampu mengalahkan proyeksi Raja Wu. Selain itu dia tidak membiarkan Raja Qi dan antek-anteknya kabur. Setelah ayahnya selesai dengan pertarungannya, Zhou Yuan tak sadarkan diri. 1 bulan telah berlalu, akhirnya Zhou Yuan kembali tersadar. Ranahnya juga meningkat,
Kini dia berada di ranah Qinou Rising tahap menengah. Lalu dia pergi menemui Yu Wei yang sedang bersama kakek berambut putih sebelumnya. Diketahui dia bernama Lu Suangang. Alasannya berada di sini karena ingin Yu Wei menjadi muridnya. Tapi Yu Wei tidak ingin pergi jika Zhou Yuan tidak pergi bersamanya. Setelah mendapat pencerahan dari Yuan, ia pun akhirnya mau pergi bersama sang kakek tanpa Yuan. Sebelum menyiapkan barang bawaan, Yu Wei memeluk Yuan hingga meneteskan air mata. Meski sang kakek tidak mempunyai takdir yang cocok dengan Yuan, ia memberi sedikit petunjuk. Wu Huang dari Kekaisaran Wu itu berkat keberuntungan naga dari Yuan. Sekarang dia sudah mencapai tahap akhir ranah Heaven Gate. Dan lagi dia pernah menggunakan kekuatannya untuk melampaui level dan membunuh orang-orang kuat di ranah Alpha Origin. Dibandingkan dengan dia, kesenjangan catatan perang Yuan terlalu besar. Kakek ini bermaksud ingin Yuan keluar dari Kekaisaran Zhou untuk mengembangkan bakatnya. Dahulu kala ada seorang suci yang telah jatuh ke dunia ini, dimanapun darah suci jatuh, itu menjadi tempat peninggalan suci. Penuh dengan peluang keberuntungan, memancing para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Hanya karena jika bisa mendapatkan darah suci tersebut, maka akan bisa disebut putra suci. Membangun fondasi suci, di masa depan mungkin bisa mengkondensasi janin suci. Membuka wilayah hukum mengintip misteri orang-orang suci. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat disebut sebagai orang suci. Sekarang tempat suci itu akan segera dibuka. Para generasi muda jenius di benua yang luas semuanya sudah bersiap untuk ini, karena begitu mendapatkan manifestasi besar itu maka akan diterima masuk dalam sekte 6 orang suci. Di dunia tempat mereka berada saat ini, dinamakan Chang Xuantian. Dan sekte 6 orang suci ini adalah penguasa Chang Xuantian. Kita hanyalah semut di bawahnya. Jika keberuntungan manifestasi tersebut sampai jatuh ke tangan Wu Huang, presentase bagi Yuan melampauinya di masa depan akan menjadi sangat rendah. Namun dengan kekuatan Yuan saat ini akan sulit untuk bersaing dengannya. Sang kakek memberikan sebuah peta, tanah peninggalan suci baru akan dibuka dalam setengah tahun lagi, Yuan juga diberikan sebuah token. Token apakah itu nanti Yuan akan mengerti jika dirinya bisa menonjol di tanah peninggalan suci. Jika Yuan hilang di tengah banyak orang, juga jangan mengeluarkannya dan mempermalukan orang. Berpindah di Kekaisaran Wu, Wu Huang nampaknya akan berangkat ke tanah peninggalan suci esok hari. Kali ini yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah semua pemuda jenius surgawi dari benua Changmang. Sayang sekali, jika bukan ramalan kedua dalam klan, Wu Yao benar-benar ingin bersaing dengan tokoh-tokoh ini, sementara Zhou Yuan dan Yao Yao sepertinya juga pergi meninggalkan kota Zhou. Tamat, nantikan kelanjutannya di season 2. Buat kalian yang nonton sampai akhir, Mimin ucapkan terima kasih. Dan jika kalian belum subscribe jangan lupa subscribe.